Perkenalkan, nama saya Yusuf Kaisar dengan NIM 224110155. Kali ini saya akan menjelaskan 4 tipe agent dari Artificial Intelligence. Yang pertama di sini ada Simple Reflex Agent. Tipe agent ini bekerja tidak bergantung pada waktu. Tipe ini hanya bekerja jika terjadi sesuatu pada lingkungan dalam kondisi tertentu. Di sini arsitekturnya menggambarkan pertama ada lingkungan yang di-scan menggunakan sensornya. Lalu sensornya tersebut akan melihat atau memantau keadaan yang terjadi pada lingkungan tersebut seperti apa. Lalu setelah itu ada condition action rules di mana aksinya hanya akan terjadi atau akan diambil sesuai dengan kondisi yang terpenuhi. Jadi jika terdapat kondisi A maka akan terjadi aksi A, begitu juga dengan kondisi B maka akan keluar action B. Kondisi dan aksi itu harus saling terpenuhi. Jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, maka aksi tidak akan terjadi. Lalu jika aksi sudah ditemukan, jika sudah kondisi yang terpenuhi, maka aksi akan dilakukan. Nah, setelah aksinya dilakukan, aksinya tersebut akan dikirimkan kepada efektor, dan efektor tersebut akan mengirimkan aksinya kepada lingkungannya. Contohnya di sini ada sistem sprinkler pemadaman api. Sistem sprinkler pemadaman api ini memiliki sensor yang dapat mendeteksi asap dan api. Jadi nanti sensor tersebut akan men-scan bagaimana keadaannya pada ruangan tersebut, apakah ruangannya tidak ada asap. Jika kondisinya ternyata berasap, maka kondisi pada agen tersebut atau sprinkler pemadaman apinya terpenuhi. Setelah terpenuhi, maka aksi yang harus dilakukannya yaitu berupa mengeluarkan air untuk menghilangkan asap dan apinya. Mereka akan mengirimkan kepada efektor agar agen tersebut dapat mengeluarkan airnya dan mengirimnya kepada lingkungannya melalui efektor itu. Yang kedua ada model based reflex agent. Ini lebih lengkap lebih banyak daripada simple reflex agent. Aksinya bergantung pada waktu dan akan melakukan aksi sesuai dengan riwayat input yang berasal dari kondisi lingkungan yang diamatinya pada saat itu. Di sini arsitekturnya ada lingkungannya yang di-scan dengan sensor lagi. Lalu sensor tersebut akan mendeteksi apa yang terjadi, bagaimana keadaan pada lingkungan pada saat itu. Setelah berhasil menemukan keadaannya, terus bagaimana pengaruhnya atau hubungannya dengan lingkungan lainnya, terus aksi apa yang harus dilakukan. Di sini juga tetap ada sebuah condition action rules di mana jika kondisi yang terpenuhi, maka aksinya akan berhasil dilakukan. Lalu setelah kondisinya sudah terpenuhi, maka actionnya nanti sudah dapat dikeluarkan melalui actuator kembali kepada lingkungannya. Contohnya seperti self-driving car pada mobil Tesla. Mobil Tesla itu sudah diprogram untuk dapat berjalan sendiri dan juga memiliki kamera untuk dapat melihat bagaimana lingkungan sekitarnya. Melalui sensor tersebut, sensor pada mobil tersebut akan melihat keadaan-keadaan yang terjadi. Lalu akan memilih sebuah aksi sesuai dengan akibat dari perubahan lingkungan dari waktu ke waktu. Jadi jika di depan nanti ada mobil atau ada penghalang atau ada belokan, maka mobil tersebut akan menyesuaikan aksinya lalu melakukannya sesuai dengan arahan. Lalu jika sudah, dia mengirimkan aksi tersebut kepada aktuator dan mobilnya akan berhasil belok mengikuti jalan yang sesuai. Yang ketiga ada goal-based agent. Goal-based agent ini mencari solusi yang sesuai dengan target atau tujuan dari berbagai kemungkinan aksi yang ada pada lingkungannya. Jadi di sini arsitekturnya ada sebuah lingkungan yang kembali di-scan menggunakan sensor. Nah, sensor tersebut akan lagi melihat keadaan yang ada pada lingkungannya. Gimana keadaannya, bagaimana hubungannya, terus aksi apa. Tapi di sini aksinya apa yang terjadi jika agen tersebut melakukan aksi A, aksi B, aksi C. Aksi-aksi tersebut harus sesuai dengan tujuannya. Jika aksinya terpenuhi, maka aksi tersebut akan dikirimkan pada efektor dan efektor akan memberikan kepada lingkungannya lagi. Contohnya seperti pencarian lokasi pada Google Maps. Misalnya ada user mencari sebuah lokasi berupa rumah sakit. Dari situ sensor sudah mulai membaca apa yang dicari sensor akan mulai membaca keadaan yaitu berupa pencarian user itu rumah sakit. Lalu setelah itu pertama-tama sebelum menulis rumah sakit pasti
Google Maps akan mengeluarkan banyak pilihan seperti rumah makan atau rumah-rumah lainnya. Jadi mereka akan mulai melakukan aksi apa yang akan terjadi jika melakukan aksi A, aksi B, aksi C. Ternyata user hanya membutuhkan rumah sakit, jadi aksi yang keluar nantinya hanya berupa lokasi-lokasi rumah sakit, terutama lokasi rumah sakit terdekat. Yang terakhir ada utility based agent. Utility based agent ini hampir mirip dengan yang sebelumnya. Dia mencari solusi yang hanya sesuai dengan target atau tujuan dari berbagai kemungkinan aksi yang ada pada lingkungan. Jadi nanti di sini lingkungannya di-scan lagi menggunakan sensor. Lalu sensornya itu melihat bagaimana keadaan yang terjadi pada lingkungannya. Lalu di sini nanti agennya akan melihat lagi apa yang terjadi jika melakukan aksi A, aksi B, aksi C. Lalu di sini nanti bagaimana hubungannya dengan lingkungannya, lalu aksinya harus bagaimana. Lalu di sini utility-nya itu berguna untuk menentukan aksi mana yang paling cocok atau aksi mana yang terbaik untuk dilakukan. Di sini terdapat tulisan how happy I will be in such state, itu bagaimana yang terjadi pilihan mana yang paling terbaik untuk dilakukan aksinya. Jadi setelah ditemukan aksi yang terbaik, maka aksi tersebut akan dikirim kepada efektor, dan efektor akan mengeluarkan aksi tersebut kepada lingkungannya. Contohnya di sini ada pada termostat rumah. Termostat rumah ini pasti juga mempunyai sensor yang dimana dapat mendeteksi suhu. Nah, pertama-tama nanti termostat rumah ini akan men-scan menggunakan sensornya apa yang terjadi pada rumah tersebut. Bagaimana suhu-suhu pada rumah tersebut. Apakah suhunya panas, apakah suhunya dingin, terus bagaimana pengaruhnya dan dampaknya. Kemudian, apa sih yang harus dilakukan oleh termostat rumah untuk menstabilkan suhunya. Lalu, apa yang terjadi jika termostat rumah itu melakukan aksi A yang berupa penurunan suhu atau aksi B yang berupa penaikan suhu. Lalu di sini utility itu akan menentukan pilihan mana yang paling terbaik agar termostat dapat memilih suhu yang paling cocok untuk dikeluarkan. Setelah menemukan aksi yang paling cocok, maka termostat rumah akan mengeluarkan sesuai dengan kebutuhan pada saat itu, entah itu panas, entah itu dingin, melalui efektor. Efektor tersebut akan mengeluarkan suhunya kepada lingkungannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga penjelasan dari saya ini dapat bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika masih kurang karena saya sendiri masih dalam tahap pembelajaran. Sekian, terima kasih atas waktunya. Saya Yusuf Santana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.